Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi jika kalian belum nonton part satunya, saya sarankan untuk stop video ini dan silakan ditonton part satunya sampai selesai biar nanti nggak salah paham. Oke, jika kalian sudah nonton part satunya, sekarang kita akan melanjutkan settingan cara membuat lober betina ngekek panjang. Nah, di akhir part 1 kita sudah ke tahap pemilihan jantan yang pas ya. Ingat baik-baik, pemilihan jantan adalah kunci di settingan ini. Jadi jika sekiranya kita asal-asalan pada sesi ini, maka bisa saya pastikan semua cara yang kalian coba dari awal nggak akan efektif membuat lober betina kalian jadi ngekek panjang. Baik, jangan kemana-mana, mari kita mulai sharingnya. Nah, setelah kemarin kita sudah menentukan jantan yang pas. Untuk selanjutnya adalah kita akan mulai bermain emosi pada lober betina menggunakan lober jantannya. Caranya cukup simpel, kita tetap akan mengasingkan lober betina kita jauh dari lober lain dan akan kita berikan teman lober jantan yang sudah kita pilih tadi. Tapi jangan buru-buru untuk disatukan ya. Saya menyarankan untuk ditempel kandang dulu aja selama minimal itu 2 minggu. Ini berfungsi agar chemistry mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Dan satu hal lagi yang wajib diperhatikan adalah selama proses penggacoran, kedua lober ini nggak boleh melihat lober lain dulu. Karena apa? Ketika chemistry-nya belum terlalu kuat dan kita perlihatkan lober lain, maka kita sudah membuka peluang untuk ada kemungkinan si betina akan tertarik dengan lober lain. Nah, kalau hal ini terjadi, maka tentu saja akan sedikit merepotkan, karena kita harus ulang lagi pola settingannya dari awal. Baik, sekarang saya jelaskan detailnya dulu ya selama 2 minggu awal pembangunan chemistry kedua lober ini. Jadi setiap hari lober akan kita rawat secara bersamaan, hanya saja posisinya itu berbeda kandang. Baiknya juga kalian menggunakan kandang kapsul aja biar nggak terlalu kerepotan nantinya. Nah, di tahap ini kita akan melakukan pengembunan secara bersamaan. Saya merekomendasikan waktu embun dimulai pukul 5 pagi. Setelah nanti sinar matahari sudah muncul, maka kita akan melanjutkan settingannya ke penjemuran secara bersamaan lagi. Di tahap ini sebaiknya burung betina itu jangan dimandiin ya, biarin aja dia mandi sesukanya. Kalau si lober jantan terbiasa mandi sendiri itu malah bagus karena dia akan memicu lober betina untuk ikut-ikutan rutinitas mandinya juga. Jika kalian mau memancing lober untuk mandi dengan cara disemprot, baiknya semprot pada lober jantannya aja. Jadi intinya di sini kita nggak akan memaksakan sama sekali rawatan air pada lober betinanya. Sampai di sini ada gambaran ya. Baik, kita lanjut. Setelah proses rawatan pagi selesai, silakan pisahkan kedua lober ini. Jadi yang akan kita masukkan ke ruang penyimpanan adalah lober jantannya. Sedangkan lober betina kita cantolin dimanapun asalkan dia itu jauh dari lober jantan tadi. Dan biarkan dia bunyi semaunya. Biasanya kalau chemistry-nya itu udah bagus, dia akan banyak melakukan tingkah aneh disambung dengan ngekek-ngekek walaupun itu pendek-pendek. Nah, sebaiknya kalian juga hafalin durasi rata-rata yang biasa dia keluarin selama ini ya. Semisal kalau dia rutinnya itu ngekek 15 detik dan maksimal 20 detik, maka silahkan biarkan dia itu ngekek sampai keluar titik durasi maksimalnya. Setelah itu silahkan disatukan lagi dalam ruang penyimpanan. Tapi ingat, masih belum boleh disatukan ya. Ini hanya sampai sebatas dia nempel kandang aja, cuma jangan terlalu deket juga nempelnya. Jadi kita nggak ada waktu patokan durasi pemisahannya itu berapa menit. Patokannya hanya saat dia itu gacor dengan durasi maksimalnya. Kenapa hal ini kita lakukan? Tahukah kamu, saya sedang mengajak kalian semua untuk membuat emosi lober itu menjadi naik. Dan nantinya lober betina itu akan mengubah fungsi kekeannya sebagai salah satu cara dia menarik perhatian pasangannya tadi. Dan alasan kita menyatukan di saat dia gacor dengan durasi maksimalnya adalah biar di pikiran dia itu tertanam kalau saya ngekek panjang, saya bakalan ketemu dengan pasangan saya. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini sudah mulai masuk akal ya settingan emosi ini. Baik, kita lanjut lagi. Sebaiknya kalian selalu memisahkan lober di jam-jam yang sama terus dan di tempat yang sama terus, jangan diubah-ubah. Itu kuncinya, saya ulangi lagi. Sebaiknya kalian selalu memisahkan lober di jam yang sama terus dan di tempat yang sama terus. Ini nggak boleh diubah-ubah ya. Ini supaya mentalnya dia itu nggak terlalu terganggu dulu. Karena kalau kita ubah-ubah tempatnya, maka dia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi. Jadi nanti waktunya akan lebih lama lagi. Nah, setelah sekiranya dipisah dia udah mulai gacor tanpa nunggu waktu lama, sekarang waktunya kita gabung dalam satu kandang selama sehari penuh.
Perawatannya sama aja ya. Embun dan jemurnya itu sama, mandinya juga jangan dipaksain dulu. Nah, di hari berikutnya coba kita pisahkan setelah rawatan pagi. Biasanya sih akan banyak muncul emosinya di sini. Artinya dia nggak lebih gacor dari proses sebelum disatukan. Oke? Tetap tenang karena ini masih bagian dari settingannya. Nah, pokoknya biarin aja dia mau bertingkah aneh seperti apapun, kita itu nggak perlu terlalu panik. Jika dia belum mau ngekek, maka jangan disatukan. Oke? Jadi hanya boleh disatukan kalau dia itu udah mau ngekek dengan durasi maksimalnya dia. Setelah 2 hari disatukan, maka selanjutnya kita pisahkan lagi dalam 2 sangkar yang berbeda. Dan rawatannya masih sama seperti biasanya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kembali kita satukan dalam 1 sangkar selama 2 hari lagi. Ingat pola rawatannya sama ya, nggak ada perbedaan. Nah, setelah lewat masa penyatuan 2 hari, tahap selanjutnya settingan ini adalah pemisahan jauh lober jantan. Jadi kita akan memisahkan jauh sementara lober jantannya. Silakan ditaruh di ruangan sendiri dan betinanya kita rawat single lagi. Nah, sampai kapan pemisahan ini? Sampai sekiranya performanya itu menurun. Jadi jantan di sini fungsinya untuk mengecas performanya aja. Dengan pola perawatan ini, biasanya kalian akan mendapatkan hasil lober betina yang akan punya karakter ngekek. Saya mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari tiap lober. Ada yang manggut-manggut baru ngekek, ada yang gesekin paruh ke ruji atau tangkringan lalu ngekek. Pokoknya tiap lober itu ada ciri khasnya hasil dari settingan emosi ini. Baik, sekarang kita ke kondisi di mana lober sudah menurun performanya ya. Jadi jika sekiranya dia sudah mulai males-malesan bunyi, maka kita akan menyatukan lober jantannya lagi dalam satu tempat penyimpanan lagi. Polanya adalah 1 hari berbeda kandang dan 2 hari dalam satu kandang. Setelah 3 hari itu silakan kalian pisahkan lagi dan lihat hasilnya. Ingat polanya hanya itu aja, 1 hari berbeda kandang dan 2 hari dalam satu kandang. Jadi 1 hari tempel, 2 hari dalam satu kandang, oke? Biasanya selang 2 hari, lober akan kembali lagi performanya menjadi gacor dengan gaya yang aneh-aneh lagi. Dan jackpot dari settingan emosi ini adalah durasi lebih mudah bertambah drastis meskipun tidak pernah kita track sama sekali. Hanya saja minusnya adalah kalian harus bersabar jika untuk melatih mentalnya di gantangan. Karena untuk membuat dia cuek dengan lawan-lawannya itu membutuhkan waktu yang gak cepat. Jadi saya kembalikan lagi ke kalian nih, siap sabar atau enggak. Kalau nggak sabar, silakan menggunakan metode yang lainnya aja. Oke, sampai di sini selamat mencoba settingannya. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan di like dan share sebanyak-banyaknya. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jika berkenan, silakan di subscribe juga boleh banget, terima kasih. Akhir kata, tetap rawat lober kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emperium pamit undur diri. Sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.